Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in fi umurid dunya wad-din. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين صراط الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صراط السادة العلوية صراط الإمام علي بن محمد الحبشي. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تملأ به قلوبنا يقينا صلاة تملأ به قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tingkatkan syukur kita kepada Allah, tingkatkan tahmid kita kepada Allah. Kita berada dalam satu ghanimah, berada dalam genangan nikmat Allah, berada dalam raudhah min riyadil jannah, berada dalam suatu tempat yang insya Allah akan mengantarkan kita ke tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah bahwa saat-saat ini adalah saatul ijabah, saat qabul, saat dibukakan pintu rahmat Allah. Banyak-banyaklah doa di saat semacam ini untuk keselamatan agama kita, keselamatan anak-anak kita. Tidak ada yang lebih manfaat dari pendidikan kepada anak kita kecuali doa daripada orang tua. Di saat ini jangan lupakan anak-anak kita. Berdoa, berdoa, berdoa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, memudahkan kita, menyenangkan kita berada di majlis, di tempat di mana kita yakin bahwa Allah ridha kepada amalan yang kita sekarang kerjakan. Menghadiri suatu acara haul seorang waliullah, seorang kekasih Allah, seorang yang selalu mengikuti jejak Habibuna Muhammad, seorang yang sudah sukses dalam kehidupannya, suatu keberuntungan besar. Kita semua yakin tidak melangkahkan kaki kita dari rumah kita, tidak mengeluarkan uang dari kantong kita, dan tidak keluarkan apa saja sampai tempat sini. Ketahui ya Allah, kecuali karena kecintaan kita kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cinta ini yang menjadikan kita berada di tempat ini. Al-Hub yang menjadikan kita sekarang berada di tempat yang mulia ini. Maka berkat cinta ini insya Allah, cintanya kita kepada aulia Allah, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah, semua akan digampangkan oleh Allah. Walillahi darul qail man habsyi banuh salah syanuh. Cinta kepada mereka para aulia Allah, ketahuilah Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bahkan insya Allah termasuk sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama,
dalam mengomentari sebuah hadis yang sangat dicintai oleh para sahabat Nabi. Sewaktu Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, besok kau akan bersama orang yang kau cintai. Ketahuilah, ulama kita mengatakan, fayul haqul muqassir bil musyambir, akan dikumpulkan orang yang amalan ibadahnya sedikit, Qur'annya sedikit, bangun malamnya sangat sedikit, sedekahnya sedikit, tasbihnya sedikit. Kita ini yang di sini mungkin mengaku semacam ini muqassir, tapi berkat adanya cinta kita kepada aulia Allah, berkat janji Rasulullah, yulhaq bil muqass bil musyammir, akan dikumpulkan bersama mereka para aulia Allah, akan dikumpulkan dengan mereka yang ahlu ibadah, akan dikumpulkan dengan mereka yang selalu bangun malam, akan dikumpulkan bersama mereka yang mendapatkan keridhaan dengan Allah. Sahibul Hal Al-Habib Ali sendiri mengatakan, suatu duduk bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis para aulia. Para aulia itu yang mengatakan, Habib Ali mengatakan, mahabbatus salihin ghanimah kabirah, cinta kepada orang-orang yang saleh suatu keberuntungan yang luar biasa. Sampai dikatakan, seandainya mencintai satu wali saja, yakfi, cukup untukmu. Kau pegangan dengan kecintaanmu kepada wali itu cukup. Bagaimana kalau kau mencintai para wali-wali yang sangat banyak itu? Tidak akan disia-siakan oleh mereka. Ini jadi pegangan kita. Ini pegangannya bukan lagi kita yang penuh dosa, penuh maksiat. Tadi kita dengar fulan ibadahnya semacam ini, fulan ibadah semacam ini, fulan bangun malamnya, fulan, ya Allah, sama manusianya. Mereka sekarang sudah meninggalkan kita dan kuburan mereka menjadi istana. Saya bagaimana? Hamba ini bagaimana nanti? Tinggal satu modal ini yang jadi pegangan, mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang yang soleh. Bukan saja kita, orang wali-wali itu pun mengatakan semacam itu. Cinta kepada orang-orang yang soleh tidak akan sia-sia. Habib Abdullah Haddad tadi kita dengarkan, cucu Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, terus mengikuti sunnah Nabi. Pegangannya di akhirat nanti bukan amalannya yang dia kerjakan, bukan ilmunya, bukan perjuangannya, cintanya kepada orang-orang yang soleh menjadi pegangannya untuk hari akhirat nanti. Cinta ini, kecintaan semacam ini, maka keberadaan kita di tempat ini tidak lain, sadari kita sedang mempunyai ghanimah, suatu kenikmatan yang sangat besar yang kita pegangi. Kalau kita tahu akan harga daripada majlis semacam ini, kita akan tingkatkan syukur kita dan kita akan tingkatkan perhatian kita. Jangan sampai ada kesibukan bisnis sedikit sudah kita tinggalkan. Ana masyghul, aku hari ini ada janji, aku nanti sore ada transaksi, aku tidak bisa hadir. Ini semua itu terjadi karena kurang pengertian kita akan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Digerakkan hati kita. Kau sudah senang, kau berada di tempat ini. Jangan katakan itu semua karena usaha kita. Tidak. Anugerah Allah, taufik Allah. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Semata-mata taufik dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini kita jaga, nikmati. Teringat apa yang ditulis oleh seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitabnya Taysirul Usul mengatakan, ada satu tempat kekeringan. Mereka berkumpul untuk salat istisqa agar turun hujan. Berdoa mereka belum ada ijabah. Tahu-tahu satu orang dengan sejadahnya, dia buka sejadahnya dan dia bertawassul, minta kepada Allah. Tawassulnya dengan apa? Coba dengarkan. Bihubbika li, karena cintamu ya Allah kepada aku, turunkanlah hujan sekarang ini. Tidak lama kemudian turun hujan.
Satu orang memperhatikan, ya Allah, hebatnya ini manusia dan beraninya berdoa semacam itu. Maka didatangi, dikatakan, dari mana kau tahu? Wa ma yudrik anallahu yuhibbak. Tahu dari mana bahwa Allah mencintai kau? Dia mengatakan, bagaimana Allah tidak mencintai aku? Allah telah memberi kedua mata, dan mata ini pernah melihat seorang waliullah, Abu Yazid Al-Bustami. Allah berikan aku mata ini, dan Allah takdirkan aku untuk dapat melihat seorang waliullah yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Aku yakin aku dicintai oleh Allah, maka aku bertawassul kepada Allah dengan kecintaan Allah kepadaku. Turunkanlah hujan, dan turunlah hujan. Ya, hargai, jangan anggap enteng. Ini majelis yang mengantar kita sampai ke majelisnya Rasulullah. Saya sambungkan sedikit ini cerita. Cerita semacam ini pernah diceritakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di depannya ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sewaktu diceritakan semacam ini, ada salah satu habaib kagum, merasa Masya Allah sekali. Tahu-tahu dikatakan di sana bahwa Syekh Umar Al-Muhdhar Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, la agna' bi agal talamidhi, aku tidak puas buat muridku yang paling kecil kedudukannya seperti kedudukannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Muridku yang paling kecil, rendah kedudukannya, aku tidak rela kalau seperti Abu Yazid Al-Bustami. Aku menginginkan muridku yang paling kecil lebih tinggi pada itu. Habib itu kagum melihat dengar semacam itu. Habib Abu Bakar tanya, Syegul, apa yang dikatakan? Menginginkan untuk diulangi cerita itu. Maka Habib Abu Bakar bin Abdullah mengatakan, dan yang mengatakan semacam itu di zaman ini juga ada. Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, kalau aku tahu bahwa yang dimaksudkan adalah dirinya. Habib Abu Bakar bin Abdullah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Umar Al-Muhdhar, murid yang paling kecilnya tidak kalah kedudukannya daripada Abu Yazid Al-Bustami. Wa kaifa bil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, murid daripada kesayangannya. Inilah para aulia Allah. Ini tinggal kita berusaha mengidolakan mereka, mencintai mereka, taruh mereka di atas kepala kita. Sering kadang-kadang ada kata-kata di akhir zaman ini, na'udzubillah, apa itu majelis, lagi-lagi cinta solehin, cinta fulan, cinta wali. Mana pembahasan ilmiah, mana metode untuk memajukan umat Islam? Katakan kepada manusia-manusia itu, justru kalianlah mundur bobrok karena kosongnya hati kecintaannya kepada para wali. Jangan dianggap metode ini tidak diambil daripada metode Nabi Muhammad, metode Habibuna Muhammad, manusia yang berjuang dan sukses 23 tahun dapat merubah keadaan menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Baca sejarah bagaimana zaman jahiliyah, dan baca sejarah hadis-hadis Quran akan anak didik Nabi Muhammad SAW yang asalnya syirik, tidak kenal ibadah yang benar. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa Allah katakan di sana? Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi. Siapa manusia-manusia itu kalau bukan anak didik Nabi Muhammad? Kau lihat zaman jahiliyah begitu kejamnya, zalimnya, murkanya. Allah yang mengatakan ruhama'u bainahum. Kehebatan sahabat-sahabat Nabi tidak lepas daripada kehebatan dakwah, pendidikan, metode yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad. Tidak ada kesuksesan seperti kesuksesan Nabi Muhammad, tidak ada keberhasilan seperti keberhasilan Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, dalam tempat yang mulia semacam ini, dalam waktu yang relatif sangat singkat ini, khususnya para ulama, para dai, para ustadz, jangan dianggap Nabi kita Muhammad SAW sukses
berhasil menjadikan masyarakat yang begitu hebat. Pujian datang langsung dari Allah karena mereka mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad. Ditanamkan tauhid, ditanamkan akidah, ditanamkan syariat, ditanamkan halal haram, ditanamkan fikih. Tidak. Sadari Islam bukan sekedar tauhid akidah, Islam bukan sekedar syariat, Islam bukan sekedar fikih. Betul tauhid baik, betul syariat baik, betul fikih baik, dalami dan pelajari. Tapi ingat, sosok Nabi Muhammad dikenalkan kepada para sahabat. Dikenalkan siapakah pribadinya, siapakah Rasulullah. Jangan dianggap para sahabat tidak mengenal bagaimana kedudukan Nabi Muhammad. Dikenalkan, ditanamkan. Dikatakan ana Habibullah, dikatakan ana Sayyidul Alamin, dikatakan ada wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah. Ditanamkan. Sahabat tahu ini bukan manusia biasa, bukan sekedar Rasulullah, bukan sekedar Nabi, tapi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Tidak ada seorang Nabi, tidak ada seorang Rasul kecuali di bawah bendera Nabi Muhammad. Tidak ada satu makom yang tinggi kecuali makamnya Nabi Muhammad. Jibril angkat tangan, tidak berani untuk meneruskan perjalanannya bertemu dengan Allah. Sampai Nabi mengatakan, sekarang ini wahai Jibril, kau tinggalkan aku. Dari mulai di Mekah, dari langit pertama terus kau bersama aku. Sekarang ini kau tidak mau bersama aku. Tapi Jibril justru mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ini batasku wahai Muhammad. Aku tidak berani melampaui semacam ini. Kalau aku melangkah satu langkah lagi aku terbakar. Adapun kau teruskan perjalananmu sampai menghadap kepada Allah. Diceritakan kepada para sahabat, tahu makam Rasulullah. Dikatakan kepada para sahabat, besok liwa'ul hamad biyadi, bendera besok aku yang megang di akhirat. Surga diharamkan dimasukkan oleh siapapun kecuali aku. Terus didoktrin semacam ini, ditanamkan kebesaran Nabi Muhammad, tertanam bagaimana keagungan kebesaran Nabi Muhammad dalam hati para sahabat. Kenapa Habib Ali berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah basyarun? Punya ini kata-kata, bukan sembarang manusia. Ini yang tertanam dari para sahabat. Dengan ketanaman semacam ini timbul rasa cinta yang sangat dalam, timbul kecintaan yang luar biasa, timbul bahwa tidak punya kekasih kecuali Nabi Muhammad, tidak mengidolakan kecuali Rasulullah, tidak punya imam kecuali Rasulullah, tidak ada panutan kecuali Rasulullah, berfanatik hanya pada Rasulullah. Keberhasilan itu bukan sekedar tauhid diajarkan, fikih diajarkan begitu saja, alim nanti sama dengan kita. Powernya, dorongan hatinya sehingga mau mengikuti jejak Nabi Muhammad dan tidak peduli untuk berkorban apa saja. Badhalu nafisahum wa nufusahum. Harta tidak ada artinya untuk perjuangan Nabi Muhammad, nyawa tidak ada artinya untuk misi Nabi Muhammad. Lihat, ini yang dilupakan oleh ini umat. Jangan dianggap metode yang ditempuh habaib tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq, bagaimana Ali bin Abi Thalib, Amr bin Wud menantang. Tahu itu Al-Gojo. Apa dianggapnya Ali tidak tahu? Itu manusia hebat, dapat melompari parit, tapi menghina Nabi Muhammad, mengancam Nabi Muhammad, mengatakan ini dan itu. Ghirah diniyah, ghirah Muhammadiyah, cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad menjadikan rela tidak bisa diam. Ana lahu ya Rasulullah, aku yang akan menghadapinya ya Rasulullah. Apakah Sayyidina Ali tidak mengerti bahwa dirinya akan melayang nyawanya? Tahu, ngerti, nyawaku melayang tidak ada apa-apa asalkan Nabi Muhammad jangan dicaci. Kenapa? Karena cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad. Ini kenapa kita bungkam, kita tidak berjuang. Rasulullah dikepung berdakwah di Mekah, dikerumuni sana sini, hampir dicekek Nabi Muhammad. Apakah Abu Bakar tinggal diam?
diterobos itu, masuk ke dalam. Tahu Sayyidina Abu Bakar akan menjadi sasarannya, dia yang akan dipukulinya. Biar masuk sampai dikatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh manusia yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Abu Bakar menjadi sasarannya, dihajar Abu Bakar sehingga tidak terlihat mana hidung mana matanya. Berapa banyak kita mau ceritakan semacam ini, sejarah dengan gamblang, bagaimana para sahabat berjuang. Ingat sewaktu di Uhud, di Badar, jumlah mereka 313, orang kafir 950 lebih. Apakah gentar? Apakah takut? Apakah pulang? Padahal keluar dari Madinah bukan untuk jihad. Tidak. Sampai sewaktu diancam nanti di Uhud, orang-orang kafir sudah menyiapkan satu tempat. Kalau kita ziarah ke Sayyidina Hamzah, ingatlah sebelahnya ada gunung lagi yang namanya Jabal Rumah, tempat orang-orang kafir untuk memanah. Sudah siap dengan panahnya, panah yang beracun. Lihat, akan dipanah menjadi sasaran Muhammad. Sewaktu gentingnya peperangan akan dipanah Nabi Muhammad. Dan ternyata betul, di saat gentingnya perlawanan, anak panah yang beracun ini menuju kepada sasarannya Nabi Muhammad. Apa yang seorang Ansor, rajulun minal Ansor, melihat semacam ini tidak tinggal diam. Dia lompat, dia hadang itu anak panah dengan tangannya. Dia tahu kalau kena tangannya akan pecah itu tangan. Tidak apa-apa, asal Muhammad selamat. Dipanah kembali karena tahu gagal. Sewaktu dipanah, sahabat itu tahu anak panah menjurus lagi kepada Nabi Muhammad. Tangannya sudah pecah, dia lompat. Biarkan anak panah kena dadaku, aku yang mati asalkan Nabi Muhammad selamat. Berapa cita semacam ini? Berapa banyak? Ini metode Nabi Muhammad. Jangan buka buku, tutup buku. Kenalkan Nabi Muhammad, kenalkan Rasulullah. Tanamkan kepada anak-anak kita, pemuda kita, tokoh kita, ulama kita. Jangan dianggap firman Allah tidak ada artinya. Wa'lamu anna Rasulullah, sadarlah wahai manusia, di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad. Dari dasar ini bersambung kepada anak cucunya, kepada mereka yang soleh yang mengikuti jejaknya. Tanamkan kecintaan kepada orang-orang yang soleh, tanamkan kecintaan kepada wali-wali. Semuanya itu akan bersambung untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bersambung ke sana, maka insya Allah saya tidak akan panjang lebar. Dengan penuh harapan, sewaktu saya duduk di tempat ini dengan penuh harapan, insya Allah dari Solo tempat ini akan bersambung ke Sewun, amin ya Allah. Dari Sewun bersambung ke Tarim, amin ya Allah. Dari Tarim bersambung kepada Habibuna Muhammad. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'ah mubarakah ya Allah. Nas'aluka bijai habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa dhurriyyati Sayyidina Muhammad wal Habib Ali bin Muhammad an taj'alana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. واجعلنا ممن ناصر دين محمد. واحشر غدا تحت لواء سيدنا محمد. Ya Allah, Kau telah takdirkan kami saat ini di tempat ini ya Allah. Kau mudahkan kami saat ini berada di tempat ini ya Allah. Kau senangkan kami ya Allah. Kau segala-galanya ya Allah. Berada di tempat ini ya Allah, maka jangan Kau sia-siakan kami ya Allah. Jadikan kami selalu berada di bawah bendera Habib Ali bin Muhammad ya Allah, sehingga langsung nanti berada di akhirat berada di bawah bendera Al Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami ya Allah. Kami mengaku bahwa kami tidak punya amalan apa-apa ya Allah. Ibadah kami sangat sedikit ya Allah. Kadang-kadang tidak bangun malam ya Allah. Sering tidak tahajud ya Allah. Sering tinggalkan Quran. Sering tinggalkan zikir, sering tinggalkan salawat. Dan sering kali mengumpat orang lain ya Allah. Sering berdusta ya Allah. Sering berbuat dosa ya Allah. Hamba mengaku ya Allah. Tapi berkat kecintaan kepada wali-wali